Suara benturan keras mengejutkan warga di sekitar Jalan Raya Nagreg Limbangan kilometer 42. Tepatnya di Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 8 Desember tahun 2021 pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Suara itu terdengar warga yang tengah antri di stasiun SPBU Ciaro. Warga segera menuju tepi jalan nasional yang menghubungkan Bandung Garut itu untuk melihat asal suara tersebut. Suara benturan berasal dari mobil Isuzu Panther berwarna hitam dop bernomor polisi B300Ki dan sepeda motor Suzuki Satria FU bernomor polisi D2000RS. Lokasi tabrakan berjarak kurang lebih 10 meter dari SPBU Ciaro. Motor itu ringsek di bagian belakang. Pengemudinya Handi 18 tahun terkapar di depan mobil, sedangkan Salsa 14 tahun kekasih Handi mengenaskan terkapar di kolong mobil penabraknya. Walau saat itu banyak warga, tak satu pun yang mendekat dan menolong korban. Apalagi saat itu terlihat korban perempuan posisinya berada di kolong mobil di antara ban depan dan ban belakang. Kondisinya berlumuran darah dan tak bergerak. Sedangkan korban laki-laki tergeletak di depan mobil, persis di ban depan terlihat masih bergerak-gerak. Dua penumpang mobil Panther hitam turun. Keduanya terlihat rapi, yang satu mengenakan baju putih dan satunya lagi baju hitam. Sedangkan satu lagi di dalam mobil mengenakan baju biru dongker. Ia hendak turun, tapi diperintahkan pria berbaju hitam untuk tetap di dalam mobil. Ketiga orang tersebut berbadan tegap dan berambut cepak. Pria berbaju putih dan hitam mencoba mengevakuasi korban tabrakan dari kolong dan depan mobilnya. Tak ada warga lain yang ikut membantu evakuasi. Sementara itu, pria berbaju hitam yang memakai earphone meminta kedua temannya cepat-cepat memasukkan korban ke dalam mobil. Ia terlihat panik, lalu Salsa dimasukkan ke mobil di jok tengah, sedangkan Handi dimasukkan ke bagasi mobil. Pria itu lantas meminta kedua temannya untuk cepat pergi dan mencari rumah sakit terdekat. Entas Hidayatullah, ayah Handi, setelah mendapat kabar dari warga bahwa anaknya mengalami kecelakaan di Jalan Raya Nagreg Limbangan, ia segera menuju lokasi. Namun ternyata anaknya dan Salsa sudah tak berada di lokasi. Ia pun menyusul mobil penabraknya setelah diberitahu warga. Saat itu, Entas bergegas menuju puskesmas dan rumah sakit terdekat di Limbangan hingga ke kota Garut. Entas dan keluarga Salsa pun sempat melaporkan anaknya yang hilang ke Polresta Bandung pada 11 Desember tahun 2021. Dibantu pihak kepolisian, Entas mencari anaknya ke sejumlah rumah sakit di Tasikmalaya, Sumedang, hingga Ciamis sampai 13 Desember tahun 2021. Setelah 9 hari pencarian, penyelidik polisi menemukan titik terang pada 16 Desember tahun 2021. Polisi mendapatkan informasi dari Polres Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah terkait penemuan jenazah di Sungai Serayu pada 11 Desember tahun 2021. Polsek Rawalo Banyumas saat itu mendapat kabar dari Ari Sugianto dan Suwanto. Kedua orang itu mendapatkan informasi dari penambang pasir bahwa telah ditemukan sesosok jenazah laki-laki di pinggir Sungai Serayu, tepatnya di Grumbul Cibali, Desa Banjarparakan, Banyumas.
Mayat laki-laki itu tanpa identitas, memakai kaos putih, celana jeans biru ketat, ikat pinggang warna hitam, sepatu kets warna merah, perawakan gemuk, dan tinggi badan sekitar 165 cm. 2 hari sebelumnya, Polres Cilacap juga mendapatkan laporan penemuan jenazah perempuan di Sungai Serayu. Jaraknya sekitar 5 km dari posisi penemuan mayat laki-laki. Setelah dicocokkan dengan ciri-ciri kedua mayat dengan ciri fisik terakhir Handi dan Salsa, pihak keluarga diantar anggota Polresta Bandung menuju Banyumas dan Cilacap dan cocok identitasnya. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, mencari keterangan saksi, petunjuk CCTV, pada tanggal 23 Desember, akhirnya polisi menyimpulkan dugaan pelaku adalah dari oknum TNI. Polresta Bandung lalu melimpahkan kasusnya ke Polisi Militer Kodam 3 Siliwangi. Penyelidik polisi militer lalu memburu ketiga anggota TNI yang berada di dalam mobil Isuzu Panther B300Ki itu. Tak lama, para penyelidik polisi militer berhasil menangkap ketiganya di tempat yang berbeda. Mereka adalah Kolonel Infantri Priyanto, Kepala Seksi Intelkas Rem Gorontalo, Kopda Dwi Andreas, anggota Kodim Gunung Kidul, dan Kopda Ahmad Soleh, anggota Kodim Demak. Kini kasus ketiga oknum TNI Angkatan Darat itu ditangani langsung oleh para penyidik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspomad. Berdasarkan investigasi, Kopda Dwi Andreas dan Ahmad Soleh sempat memberitahu ada fasilitas kesehatan yang mereka lewati. Mereka merekomendasikan untuk merujuk kedua korban ke fasilitas kesehatan tersebut. Namun, Priyanto sang kolonel menolaknya.